Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan DNA Fir'aun sudah ditemukan, E1B1A atau EM2. Sejak itu banyak orang melakukan tes DNA sekedar untuk tahu apakah dirinya keturunan Fir'aun. Salah satu di antaranya CEO perusahaan app Smart Eye Technology Dexter Cavey. Usia 50 tahun, kawin sudah 25 tahun, tidak punya anak. Ia tinggal bersama istri dan 2 anjing Whippets-nya, yakni anjing kecil dan ramping, hasil blasteran antara Greyhound dan Terrier atau Spaniel. Penyilangan itu awalnya bertujuan untuk membuat anjing balap. Cavey berkulit hitam, pun istrinya. Mereka tinggal di Atlanta, Georgia. Kini ia dengan bangga mengumumkan hasil tes DNA-nya, cocok dengan DNA Ramses III, yakni anak Fir'aun yang berkuasa setelah Musa menyeberangi Laut Merah menuju sekarang tanah Israel. Sejak Cavey mengumumkan hasil tes DNA-nya, banyak orang menemukan diri mereka juga keturunan Fir'aun, lalu saling memposting diri di laman Bani Fir'aun. Banyak postingan yang pakai nama Arab. Dalam tulisan Arab, ada juga yang pakai bahasa dan tulisan Ibrani, orang Yahudi. Hampir semua bangga bahwa dirinya keturunan Fir'aun. Itu pula yang dinyatakan seorang guru bernama Rachel Adelson. Dia mengaku keturunan Cornelius Vanderbilt. Anda juga tahu siapa Vanderbilt? Kolong merat terkaya dalam sejarah Amerika Serikat, yakni raja kereta api sekaligus raja kapal di abad ke-19. Pun bila dibandingkan dengan orang-orang terkaya saat ini, kalau nilai inflasi diperhitungkan. Saya cicitnya, tetapi tidak sepeser pun dapat kebagian kekayaan. Saya hidup dari usaha saya sendiri, katanya di media Amerika. Orang setingkat Prof. Dr. Thomas Best juga peduli dengan leluhurnya. Best ternyata keturunan proklamator Amerika Serikat, Presiden Thomas Jefferson. Best adalah guru besar emeritus California State University, Sacramento. Umurnya 79 tahun. Soal keturunan siapa memang sering jadi bahan ngobrol saat bertemu kenalan, lalu saling mencocokkan, saling merasa masih satu rumpun keluarga. Begitu juga di laman Bani Fir'aun. Cavey sendiri tergiur untuk tes DNA karena panggilan jiwa, terutama setelah di Mesir. Lalu melihat patung Ramses III, ia memandangi wajah patung itu lama, terutama bentuk matanya. Ia merasa wajahnya sangat-sangat mirip dengan Ramses III. Setelah itu ia merasa mirip sekali dengan Ramses. Ia seperti melihat dirinya di sosok patung itu, lalu menjalani tes DNA di 23andMe, tempat di mana saya menjalaninya 8 tahun lalu. Di Amerika kini tidak penting memperdebatkan siapa keturunan siapa. Cukup tes DNA, tidak buang-buang energi, tidak sampai harus konflik. Seperti yang pernah saya tulis, klaim siapa keturunan Ba'alawi. Cavey sendiri pemilik perusahaan cyber security sejak tahun 2017 lalu, yakni sejak berkunjung ke Israel. Di sana ia ikut rapat keamanan cyber, lalu terlihat olehnya layar laptop peserta rapat di sebelahnya. Ia bisa baca dokumen yang ada di layar itu. Harusnya ia melindungi kerahasiaan dokumen itu dari pandangan orang lain, kata Cavey dalam hati. Sejak itu Cavey berpikir bagaimana bisa membuat program agar orang lain tidak bisa melirik rahasia di layar laptop miliknya. Lalu Cavey bertemu beberapa ahli keamanan cyber di Israel. Ide barunya ia kemukakan, tidak mudah. Mereka bilang sistem digital tidak bisa mengatasi. Bagaimana kalau lewat retina mata? Katanya pada para ahli itu. Setelah berbulan-bulan diriset, akhirnya ditemukan bahwa dokumen di layar komputer hanya bisa dibaca oleh orang yang bersangkutan atau oleh orang yang diberi wewenang membacanya. Misalkan Anda dikirimi email ke teman Anda, teman beneran maupun teman mata sapi, maka teks email itu hanya bisa dibaca oleh Anda dan si mata sapi. Orang yang retina matanya tidak direkomendasikan tidak bisa membacanya. Cavey lulusan universitas kecil untuk ukuran Amerika di kota kecil Youngstown dekat Cleveland, Ohio, Youngstown State University. Ia ambil bidang finance, lalu bekerja di perusahaan keuangan, dapat klien perusahaan-perusahaan Fortune 500. Sukses itu katanya terinspirasi dari ayahnya, sang ayah yang memintanya jadi loper koran, yakni saat Cavey masih remaja. Itu membuatnya tidak hanya punya penghasilan sendiri, tapi juga belajar berkomunikasi dengan begitu banyak orang sampai kenal secara personal. Di situ Cavey belajar mempraktikkan nasihat sang ayah. Orang sukses itu orang yang bisa mendengarkan orang lain. Kadang sulit bersabar ketika harus mendengarkan kata-kata yang tidak menarik dari orang lain, tapi harus tetap punya waktu untuk mendengarkannya.
Tentu Anda boleh tidak sabar mendengarkan video di medsos, karena medsos bukanlah orang. Bahkan kadang-kadang, yaitu Fir'aun. Warga Mesir saat ini keturunan siapa? Para ilmuwan Aijinia, sebuah pusat riset ilmu genetika di Zurich, melakukan rekonstruksi profil DNA dari Fir'aun Tutankhamun yang naik tahta pada usia 9 tahun itu. Juga DNA sang ayah Akhenaten dan kakeknya Amenhotep III. Hasil dari rekonstruksi itu menunjukkan bahwa Raja Tutankhamun tergabung dalam sebuah kelompok profil genetika yang dikenal sebagai haplogroup R1b1a2. Kelompok genetika ini sama dengan kelompok genetika lebih dari separuh pria di Eropa Barat. Ini berarti Tutankhamun dan para pria Eropa Barat sangat mungkin berasal dari nenek moyang yang sama. Uniknya, kata Aijinia, warga Mesir modern saat ini kurang dari 1% yang tergabung dalam kelompok genetika ini. Sangat menarik menemukan fakta bahwa Raja Tut berada dalam kelompok genetika yang sama dengan orang Eropa. Ada banyak kemungkinan kelompok genetika di Mesir yang seharusnya bisa menjadi tempat DNA Raja Tut, kata Direktur Aijinia, Roman Scholz. Sementara itu, sekitar 70% laki-laki Spanyol atau Perancis juga berada dalam kelompok genetika yang sama dengan sang Fir'aun yang memerintah Mesir sekitar 3.000 tahun yang lalu. Kami berpendapat ada nenek moyang yang sama tinggal di Kaukasus sekitar 9.500 tahun lalu, kata Scholz pada Reuters. Fakta ini menumbuhkan dugaan bahwa migrasi haplogroup R1b1a2 ke Eropa dimulai bersama dengan munculnya pertanian sekitar tahun 7000 sebelum Masehi. Namun para pakar genetika ini belum sampai pada kesimpulan bagaimana garis keturunan Tutankhamun bisa tiba di Mesir dari daerah asalnya. Kini Aijinia menggunakan rekonstruksi DNA itu untuk mencari keluarga terdekat Tutankhamun yang masih hidup saat ini. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.